Shalom, kita memasuki minggu yang baru di bulan Februari dengan tema yang baru yaitu deeply rooted. Bagaimana kita bisa berakar dengan kuat. Kalau kita mengunjungi National Park, tempat-tempat taman, kita akan menemukan banyak pohon-pohon raksasa. Apakah itu di Yellowstone, apakah di New Zealand, di Australia dan Kanada, Kelowna, maka kita akan melihat pohon-pohon yang besar sekali. Bahkan yang di New Zealand namanya Strong Girl. Dikasih nama-nama sendiri-sendiri. Kalau yang di Kanada, The Lonely Douglas. Karena dia tinggal sendirian di situ. Kalau kita perhatikan aneh, pohon-pohon sekelilingnya itu sudah tumbang. Tetapi ada satu pohon yang kuat, yaitu The Lonely Douglas, The Big Lonely Douglas. Kalau yang di New Zealand namanya Strong Girl. Besar sekali dan kuat akarnya. Apa yang bisa membuat pohon-pohon ini bisa menjadi begitu kuat? Mari kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa bertumbuh seperti pohon itu. Yaitu ketika Allah menopangnya. Pohon-pohon itu luar biasa loh. Bahkan salah satu pohon yang tadi dipagari itu tersambar petir. 2 tahun yang lalu saya kunjungi pohon yang sama, sudah berlubang dan disangga dengan besi beton. Dan saya tanya, kok tidak dibiarkan roboh aja? Karena dia soalnya sudah menjadi aset ya, sudah menjadi aset dan mendatangkan devisa. Kadang-kadang kita jauh-jauh jalan masuk ke taman, parkir mobil, ternyata hanya lihat pohon berlubang. Tetapi ini bukan yang paling besar, karena ada pohon besar lagi yang karena dia melewati jalan, maka itu dilubangi, sehingga mobil bisa lalu lalang di situ, pohonnya tetap utuh berdiri loh. Itu sebabnya mengapa luar biasa pohon-pohon itu. Saya percaya tingginya ada yang 80, bahkan yang saya lihat itu ada yang 120 meter, tingginya 120 meter. Kita pun bisa mempunyai pertumbuhan yang luar biasa. Kalau apa? Yang pertama adalah karena Allah menopangnya. Mari kita lihat Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Memang ada pohon-pohon tertentu yang ketika tanahnya itu gersang, kering, dan sering dilanda badai, tetapi pohon itu tetap bisa berdiri karena punya akar yang kuat. Suatu kali di dalam perjalanan pelayanan saya mampir ke sebuah toko di US namanya Serendipity. Dan ketika saya masuk ternyata pemiliknya orang Indonesia. Dan ada satu tiang pintu, saya tanya harganya berapa, kalau dirupiahkan dari US dollar itu sekitar 60 juta. Saya bilang, loh kok mahal sekali nih gawang pintu. Dia berkata ini impor dari Indonesia. Dan ketika dia tanya, kamu dari mana? Dengan bangga, Indonesia. Oke, mengapa? Karena itu ternyata dari jati yang kuat. Dan dia berkata, coba lihat mebel di tempat kami, di Serendipity, itu semua mebelnya enggak dicat, tetapi hanya dipelitur, karena dia ingin menunjukkan bahwa ini kayunya kualitas loh, kualitas bagus. Jadi urat-uratnya itu kelihatan. Dan dia berkata hanya pohon yang ditanam di tempat yang susah yang kami potong untuk dijadikan mebel, karena menjadi sangat kuat. Jadi kadang-kadang kita bisa tumbuh di tempat yang subur, di tempat yang susah pun ketika akarnya kuat, dia bisa kuat menahan badai. Seperti The Big Lonely Douglas di Kanada. Itu semua pohon di situ sudah tumbang, kecuali dia. Jadi berdiri. Sampai hari ini masih ada itu. Kalau The Big Lonely Douglas. Dan kalau kita, apa sih yang menopang kita supaya kita tetap kuat? Yaitu keluarga dan sahabat. Itu bisa menguatkannya. Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam
kasih. Rasul Paulus ini menguatkan jemaat di Efesus karena dia dianggap sebagai family, sebagai keluarga rohaninya. Kita tahu di dalam perjalanan Rasul Paulus dia keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap kali dia melayani di situ, dia membuat pemuritan supaya menjadi kuat. Itu sebabnya mengapa di gereja-gereja tertentu selalu ada pemuritan. Jadi waktu saya pelayanan di Australia 6 tahun, itu saya tidak stay di satu kota loh. Saya selalu keliling muter aja ke 3 kota itu, Perth, Melbourne, Sydney, setiap 3 bulan. Jadi puter di 3 kota itu, Perth, Melbourne, Sydney, dan terakhir kami buka cabang di Sintiapo, saya dikirim ke Singapura untuk memuridkan. Dan terakhir, saya sudah packing mau dikirim ke Beijing, tiba-tiba ada flu burung, enggak berangkat. Seandainya saya jadi dikirim ke Beijing, saya enggak kenal kok sama Kenny, Pak Hari, saya enggak kenal. Mungkin saya ada cangkok ini lancar sekali, betul? Oke. Nah, sekarang kan hanya bisa WNI dan Woye Jekvan ya, betul ya? WNI bisa Jekvan, Woye Jekvan bisa makan, selesai. Nah, seandainya saya sampai itu, sekarang saya juga ikut ketakutan dengan virus corona ya, betul? Padahal corona sudah masuk Indonesia sejak tahun 71 loh. Yaitu di atasnya Corolla, betul ya? Betul ya, ada Corolla, Corona, betul. Dan itu katanya mobil yang urutan kedua, mungkin yang lama-lama mungkin tahu ya, di situ ada Corolla dulu, Corona, yang tertinggi Crown. Betul ya, ada yang masih ingat itu mobil-mobil seperti itu? Anak generasi sekarang pasti nggak tahu itu. Dan ada minuman dari Brasil, bir, yang namanya juga Corona. Dan penjualannya menurun. Itu orang ya aneh itu. Apa hubungannya sama virus? Virus masuk bir itu mati, betul? Nah, ada yang mengusulkan namanya supaya jangan ganti corona, tapi diganti Ebola. Ebola lebih mengerikan lagi kan? Nah, Rasul Paulus selalu keliling untuk apa? Jemaat yang baru dimuridkan itu, supaya bisa dia bertumbuh karena perlu dikunjungi. Di dalam hidup ini, kita punya loh sahabat-sahabat semacam itu, yang mungkin bisa menopang kita. Salah satunya adalah sahabat saya ini yang sahabat lama. Dia dulu meninggalkan Indonesia karena dia harus kuliah di sekolah dan kuliah di US dan sering kontak dan dia balik ke Indonesia. Sejak itu dia selalu mengajak fellowship. Apa sih yang sebetulnya yang keperluan sahabat mengajak fellowship? Karena ya ini sahabat itu bisa memberi kita tempat berteduh. Coba kita lihat. Nah, dia punya tanah yang luas, itu saya, Susan, Yona, Yusa, dan yang persis di depan saya, di belakang Yona, itu sahabat kami. Dan dia sekarang sudah balik ke Indonesia, terus saja tiap tahun, setiap kali liburan bilang, ayo Pak ke rumah, ya ke rumah, nanti tak jemput di bandara. Dan kalau lihat gubuknya ini bukan rumahnya, ini salah satu tempat peristirahatan dia, sekarang sudah dibongkar, dan menjadi hotel bintang 4 kalau nggak salah. Nah, kira-kira kalau lihat bentuk bangunannya di daerah mana nih ya? Ada yang tahu? Keraton Agung Sejagat, betul? Loh, yang percaya ya aneh, betul? Atau Sunda Empire begitu ya. Nah, dan kalau kita berada di tempat ini, semua jenis buah-buahan ada ditanam di sini karena hektaran tanahnya dia. Sekarang dia berkata, buah-buahnya masih saya sisakan Pak, tapi berganti menjadi hotel. 2 tahun yang lalu saya kunjungi hotelnya dan nginap di hotelnya, rata-rata orang bule yang menginap di hotelnya. Bukan hanya memberi kita tempat berteduh, tetapi juga memberi penghiburan dan sukacita. Selama bertahun-tahun dia undang saya hanya baru sekali nuruti permintaannya. Dan tahun ini diajak lagi, saya berkata, enggak bisa. Pelayanannya padat sekali. Dia berkata jangan terlalu banyak pelayanan, harus beristirahat. Dan dia jemput di bandara dan dia antar ke pantai. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hidup itu harus seperti itu. Ada keseimbangan. Karena mengapa? Kalau kita full terus kita bisa KO loh, bisa KO. Ini 2 minggu ini aja saya sudah mulai terserang flu karena ini istirahatnya kurang. Kemarin khotbah di Youth, pulang malam kebanjiran lagi.
Oke, kebanjiran. Dan ini ada beberapa anak youth yang ikut saya makan bareng-bareng. Tapi ternyata karena drivernya sakti, kita bisa menerobos air loh. Padahal di mobil itu sudah 1 spion loh. Mobil kami nggak mogok loh, mobil kami. Untungnya lah manual ya begitu. Katanya Yona, ini mobil manual lebih kuat loh dari Matic. Sebelah sudah mogok, ini manual enggak. Saya bilang manual pun kalau kita lupa gasnya kita turunkan, air langsung masuk. Jadi memang betul kalau sedang banjir, kita harus kuat gasnya dan kuat doanya. Enggak tahu kuat yang mana, betul? Karena mobil bisa ngedieng-ngedieng begini loh. Oke, begitu mati ya sudah. Pak Agus kan rumahnya di Menanggal sini. Baru beli mobil Grace, BMW, ya mau masuk rumahnya, jemput anaknya, ditelepon anaknya, kamu jangan turun loh, sudah terlanjur Pak. Loh, terus, buka pintu nih. Oh iya, dibuka. Ini banjir segini pintunya dibuka. Oke, BMW-nya langsung harganya turun, ngedrop. Lihat, yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kondisi seperti itu, hidup kita mungkin bisa diombang-ambingkan seperti itu. Artinya saatnya kita perlu beristirahat. Dan istri saya itu kan sangat tahu obat ya. Setiap kali saya pusing, batuk, flu, saya minta obat, enggak dikasih loh. Terus dia berkata loh, kok bisa? Tidur aja katanya, nanti kan sembuh. Nah masalahnya tidur aja itu udah enggak bisa, betul ya? Hari ini suruh tidur aja tambah susah ini. Ada 2 jemaat yang harus pemberkatan nikah. Jadi selesai di sini saya akan lari ke Fasa, setelah itu ke Westin. Jadi puter-puter, karena enggak tahu musim baik ya. Katanya ini tanggal baik, 2/2020. Nanti tanggal 20 lah rame lagi, betul ya? 20/2/2020. Tanggal aja minta tanggal cantik, luar biasa ya. Saya dulu nikah, itu Jumat Kliwon. Apa sih Jumat Kliwon? Enggak apa-apa juga itu. Malah semua dikurangi 50%. Oke, ibadah apa? Perjamannya tetap Minggu, tetapi Jumat Kliwon itu melewati itu belum. Ini Jumat Kliwon loh, ternyata enggak apa-apa juga itu, betul? Lihat, Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita betul-betul mendapat penghiburan, kita bisa bersuka cita. Dan yang kedua apa? Berakar di dalam Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apakah kita bisa melimpah dengan ucapan syukur senantiasa? Belum tentu. Oke? Kalau kondisi baik-baik saja mungkin kita bisa mengucap syukur. Tapi ketika kondisi enggak baik, masih bisa mengucap syukur? Dan ketika kita bisa mengucap syukur, itu Tuhan bisa tolong dengan baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat yang kedua. Mengapa kita bisa begitu? Karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita bisa memiliki pandangan mata yang mikroskopis, maka kita nggak bisa hidup dengan tenang loh. Apa itu mikroskopis? Waktu anak saya ulang tahun, waktu itu saya berada di Hawaii, dan ada ikut pelatihan para hamba-hamba Tuhan seluruh dunia. Dan saya bingung anak saya ulang tahun mau belikan apa. Dan kan di situ ada beberapa toko kecil gitu. Tak lihat di situ ada mikroskop. Dan dalam hati saya berikan ini aja ya. Ini hadiah ulang tahun yang enggak wajar, mikroskop. Tapi begitu saya tanya harganya berapa, saya keluar toko hampir enggak jadi loh. Kok ya larang ya mikroskop ya. Tapi saya pikir daripada diberikan barang lain, saya masuk lagi, saya berikan mikroskop itu. Dan kalau kita tahu ya mikroskop di laboratorium, itu di situ ada preparat. Kalau kita mau coba bahwa kalau mata kita kayak mikroskopis, kita nggak bisa hidup damai sejahtera. Mengapa? Di tubuh kita sekarang pun itu penuh kuman. Kalau nggak percaya, Anda bisa ngambil kapal ini, kaca preparat, geserkan di situ, taruh di bawah mikroskop, Anda lihat di situ. Apa yang keluar? Pasti penuh kuman.
Itu sebabnya mengapa kalau kita mandi telat, badan kita gimana? Bau, betul ya? Coba dibau sebelah kiri kananmu bau atau enggak? Kalau bau berarti pagi tadi enggak mandi. Oke. Siapa yang hari ini pagi sudah mandi? Tolong katakan. Oke. Merasa enggak ada kuman ya? Oke. Coba buka kelek. Ambilen kan. Oke, bauan, wangi atau bau? Bau, berarti ada kuman. Enggak percaya. Itu sebabnya mata kita itu tidak dibuat mikroskopis. Telinga kita juga tidak dibuat setajam anjing, tidak dibuat setajam binatang yang lain. Karena kalau enggak, kita enggak bisa tidur kok. Frekuensi apapun. Nanti ngeri. Jadi kita lihat di sini, waduh penuh kuman, kita enggak bisa mandi, enggak bisa makan. Mau tidur, apakah ranjang kita bersih? Loh enggak, itu justru banyak kumannya. Tetapi karena mata kita enggak kelihatan, maka kita bisa. Dan itulah sebabnya mengapa kita lebih percaya tanpa melihat. Siapa yang tadi duduk di kursi, dicek dulu kursinya, kuat enggak ya? Ada? Enggak kan? Kalau Anda naik bus, pernah tanya sopir busnya, Pak punya SIM enggak? Nanti kan disuruh turun, enggak naik busku juga enggak paten, betul ya? Oke, jadi artinya kita dikasih di restoran, dikasih minuman, kita minum enggak? Ini sih ada klub ya, klub, kita minum enggak? Berani minum enggak? Saya berani itu, meskipun dalamnya mungkin ada kumannya loh. Mungkin enggak tahu, betul? Tapi kalau semua kita khawatir, kita tidak akan pernah melihat. Dan justru yang menarik, kadang-kadang kita itu hanya memperhatikan yang kelihatan, yang tidak kelihatan tidak pernah kita perhatikan. Coba apa yang kita lihat di gedung-gedung pencakar langit, bangunannya yang indah, megah dan menjulang tinggi, kita akan bahkan berani naik sampai ke puncak, rooftop, bahkan bisa sampai ke rooftop, ke lantai yang paling atas. Kita percaya bahwa fondasi atau akar bangunan itu begitu kuat, sehingga kita bisa menopangnya, bukan. Mari kita lihat bangunan yang satu ini, bisa tebak ini bangunan di mana dan di kota mana. Ini menjulang tinggi, bahkan teman saya itu sampai harus jongkok, kamera ditaruh di bawah, supaya bisa foto sekaligus sampai ke puncak bangunan. Padahal ini bangunan sangat terkenal, tapi seorang pun di ruangan ini, jangan-jangan ada yang nggak tahu loh, ini bangunan apa. Karena bangunan sebelumnya yang sangat populer. Inilah yang menggantikan menara kembar New York. Dua menara yang diruntuhkan oleh teroris, itu sudah nggak ada. Dan dibangunlah menara ini yang jauh lebih tinggi dari menara sebelumnya. Dia kan hanya menara kembar ya, sekarang di sekelilingnya itu dibangun menara-menara setinggi ini. Sedangkan yang di tengahnya, bekas World Trade Center itu tetap dibiarkan berlubang. Lubangnya besar sekali karena itu dulu kan gedungnya luar biasa ya, tinggi besar dan dalam. Saya tengok ke dalam saya nggak kelihatan kok dasarnya karena dibatasi pagar. Dan pagar kelilingnya itu ditulisi nama-nama. Ketika jalan kaki menuju ke situ, parkir mobil, kemudian jalan ke situ, semua masih bergurau, begitu masuk ke taman itu, yang sekarang dijadikan Memorial Park, itu tidak seorang pun loh, baik turis maupun New Yorker, orang New York sendiri, nggak ada yang bicara. Mengapa? Karena membaca nama-nama itu, ribuan nama, itulah yang dulu wafat, tewas ketika 2 pesawat nabraknya di situ. Dan mereka merasa biarkan aja, ini menjadi peringatan bahwa teroris itu mengerikan. Tetapi di sekelilingnya mereka bebaskan tanah untuk membangun gedung-gedung pencakar langit yang baru. Lihat, kita bisa naik sampai ke puncak yang dekat menara petirnya itu, kita bisa naik ke situ, lihat seluruh kota New York. Tapi kita nggak pernah lihat, dia bisa bangun bangunan setinggi ini, kalau tidak ada fondasi yang begitu kuat, bangunan ini tidak mungkin bisa berdiri. Meskipun dibuat lebih aerodinamis daripada gedung yang lama. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak mengakar kuat ke bawah, kita nggak mungkin bisa menjulang tinggi. Yang kedua adalah iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Mari kita lihat gambar yang satu ini. Ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berani, lompat untuk masuk ke air. Ketika melihat mereka begitu beraninya, saya jadi kecut loh. Mengapa? Karena ada salah satunya yang disebut blue holes. Blue hole itu adalah karang yang di tengahnya ada lubangnya. Orang menyebutnya kadang-kadang adalah ini, seperti ikan paus. Ikan paus kalau di lautan kan dia menyemburkan air ya. Nah ada karang tertentu yang menyemburkan air. Dan orang-orang tertentu mungkin yang sudah terlatih adrenalinnya, berani masuk loh ke lubang itu. Dan apakah lubang itu tidak berdasar? Ada tembusannya ke lubang yang lain. Dan ketika mereka terjun masuk, hidungnya itu dikasih jepitan. Kalau nggak punya mungkin jepitan jemuran juga bisa pakai ya. Terjun, ada rekamannya, saya tunjukkan Yona, yo kamu berani nggak ini? Dia berkata, enggak. Jadi dia bisa terus berapa saat kemudian baru dia muncul kembali. Dia percaya bahwa pasti ada permukaan, pasti ada permukaan. Tetapi kalau kita yang tidak biasa diving, tidak biasa renang, kita mungkin tidak punya keberanian, punya iman untuk seperti itu. Itu sebabnya mengapa iman itu seperti apa? Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena kalau kita sudah melihat sesuatu, maka kita tidak lagi beriman. Tetapi ketika kita tidak melihat, kita percaya itu ada, kita terus berharap supaya apa yang menjadi iman kita itu menjadi kenyataan. Apa yang terus menjadi iman kita itu menjadi kenyataan. Bisa seperti ini, iman itu, mari kita lihat. Membuat kita itu akan terus berani mendaki, karena tahu bahwa kita akan sampai kepada puncaknya, sampai pada puncak. Kalau kita ke Kawah Ijen, itu tengah malam kita sudah harus berangkat dari hotel. Jadi sebetulnya rugi kalau kita check-in di hotel di sana, karena tengah malam kita sudah harus berangkat dan naik ke Kawah Ijen, itu cukup tinggi loh. Dan kalau stamina kita nggak kuat, kita nggak bisa sampai ke puncaknya. Tapi kalau saya lihat cici saya usianya jauh di atas saya, Soso itu berarti istri dari koko tertua saya, kuat loh naik ke Ijen. Dan apa yang bisa kita saksikan ketika kita turun lagi nanti ke bawah, kita bisa lihat apa yang disebut blue fire. Dan katanya hanya ada 2 ya, di muka bumi itu hanya 2. Tapi bagi yang males lebih baik nggak usah naik, lihat kompor, itu sudah sama kok, itu juga blue fire. Kompor kita kalau merah berarti kompor kita jelek, tapi kalau biru itu baik. Nggak usah ke Ijen malam-malam turun, liatin kompor dinyalain sambil ini masak super mie, betul? Ya, tetapi mengapa mereka rela sampai ke puncak dan mayoritas yang datang ke Ijen itu orang Perancis. Yang terakhir ketika saya ke Ijen, itu direncanakan mau dibuat kabel car sampai ke atas, investor sudah ada, ya dari Perancis juga, sama penduduk lokal ditolak. Mengapa? Karena kalau ada kabel car, tukang pikulnya nggak laku. Karena itu bagi noni-noni, mamah-mamah muda yang nggak kuat, itu bisa dipikul. Pulang pergi bayar 800.000. Apakah Anda bisa tenang dipikul? Oh enggak. Mengapa? Pikulannya itu pakai kursi kayak gini ya, pakai kursi begini, dan jalan naik itu. Dan kalau dia masuk jurang, kita ikut, betul ya? Jadi yat yut. Tanya Bu Agnes ketika dipikul enak atau enggak, Bu Agnes ikut dipikul itu. Bisa ikut pucet loh, putih itu dipikul ikut pucet loh. Itu nyemplung di situ ya goodbye bertiga, betul ya? Oke. Dan rupanya mereka tahu penduduk itu bahwa kalau dipikul begitu orang takut pucat. Karena seperti ditandu 4 orang dan di tengahnya ada kursi rotan biasa. Kalau saya memilih menghadap pegangannya supaya bisa pegang begini. Karena begini menjungkel begini kan gawat ya, itu naik turun. Sekarang pinter, mereka pakai troli. Jadi yang biasa untuk ngangkuti semen gitu. Ngangkuti semen, dikasih kain, suruh di situ. Ternyata nggak nyaman juga. Saya nyoba bokongku loro kabeh itu. Oke, soalnya gerenjel begini loh. Nah, jadi artinya kalau kita nggak punya iman bahwa yang kita saksikan nanti begitu indah, kita pasti nggak mau kok. Ke Ijen pasti nggak mau.
Tetapi begitu sampai atas, kita melihat, iya ternyata alam Indonesia itu enggak kalah indah loh dari luar negeri. Betul ya? Bahkan saya katakan jauh lebih indah. Apa yang kalah dengan kita? Infrastruktur. Infrastruktur. Kita punya Bali, kita punya Lombok, dan itu lebih bagus dari Hawaii. Dan ini saya katakan ya di atas ya loh, karena saya 25 hari ada di Hawaii. Bukan liburan enggak, ikut training kepemimpinan, leadership training, itu 25 hari di Hawaii. Jadi saya kelilingi itu seluruh penjuru Hawaii. Memang yang menang Hawaii daripada Bali dan Lombok apa? Infrastrukturnya. Sampai ke pelosok Hawaii, itu tidak ada loh jalanan berlubang, semua rapi. Kalau kita setiap kali banjir mesti berlubang, saya harus lapor Risma dulu supaya diperbaiki, betul ya? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yaitu percaya sepenuhnya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini yang paling penting, segenap hatimu. Kalau separuh-separuh kita percuma loh. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kira-kira seperti ini, kalau kita berani berjalan menurut ini sesuai iman, ini seperti ini loh. Ada orang-orang ya yang berani ya. Kalau dalam hati saya tidak mengatakan berani loh, ini gila loh ini. Ada kabel dari baja, orang jalan lewat di situ. Bawahnya seperti itu. Dan ini bukan Photoshop loh, ini benar-benar ada ini. Hanya tulisannya FA dan TH-nya itu aja dipasangi. Orangnya sungguh-sungguh berani nyebrang seperti itu. Iman orang bilang yang terbiasa begini sedap-sedap ngeri ya. Sedap-sedap melihat pemandangannya, kalau saya nggak sempat lihat pemandangannya. Betul? Kalau seperti itu bisa begini terus loh. Betul ya? Bisa berdoa terus menerus. Tetapi sebetulnya yang Tuhan inginkan adalah begini, bahwa di depan mungkin kita nggak tahu, tetapi kalau dia pegang hidup kita, maka kita percayai dia. Ada seorang gadis, dia dibesarkan di Indianapolis. Kita tahu Indianapolis itu ladang jagung semua ya. Dan mayoritas orang negro. Seperti Omaha, banyak tempat-tempat yang dikuasai, mayoritasnya orang negro. Dan sebagai orang negro di situ dia punya cita-cita yang sangat-sangat besar. Dia ingin menjadi wanita kulit hitam yang sangat sukses, berprestasi. Dan dia paling senang adalah langganan majalah kecantikan. Dia buka dari belakang ke depan, dan salah satu favoritnya adalah iklan Revlon. Ada yang di sini yang pakai Revlon? Pakai Revlon. Jadi dia lihat, dan dia ngelus dada sendiri, karena tidak seorang pun modelnya kulit hitam. Dulu sebelum terjadi pemulihan seperti sekarang, itu orang kulit hitam kan hampir tidak punya prestasi ya, tidak diberi kesempatan untuk berprestasi. Dan akhirnya dia ambil sekolah di bidang kesehatan. Dia lulus Bachelor in Public Health, kesehatan masyarakat. Itu kalau diteruskan lagi dia bisa menjadi dokter loh. Dan dia ngelamar ke perusahaan farmasi, menjadi detailer. Jadi yang datang ke dokter-dokter nawarkan obatnya. Sama keluarga dilarang. Karena sebelumnya ada sales girl, orang kulit hitam, yang dibunuh. Karena dia memasarkan ensiklopedi. Jadi baru seminggu berita itu dia ngelamar. Orang tuanya nggak setuju, tapi dia ngelamar diterima. Dan dia berkata, meskipun aku minoritas, seluruh karyawan itu kulit putih, aku harus berprestasi. Dan ternyata betul, penjualan dia paling tinggi di wilayah Indianapolis. Jadi dia paling tinggi manajer, paling top manajer penjualan. Dia sudah senang, dia bisa membuktikan dirinya. Lihat, meskipun aku negro, aku kulit hitam, tapi aku bisa sukses. Tetapi baru 2 tahun dia berada di puncak tangga kesuksesannya. Bosnya berkata, Indianapolis dibagi 2 ya, kamu sisi sini, ada orang baru yang sisi kanan. Nah yang sisi yang dikasihkan itu adalah daerah yang gemuk. Dia dapat banyak komisi penjualan dari situ. Dia ditaruh di daerah yang gersang lagi, dia harus memulai awal lagi. Sedangkan daerah yang gemuk dikasihkan cowok kulit putih yang belum punya pengalaman. Jadi semacam rezekinya, bonusnya diserahkan dia nggak tahan, dia keluar. Dan dia mewujudkan cita-citanya, ngelamar di Revlon. Ketika dia ngelamar di Revlon,
baru telepon, langsung berkata gini, sudah percuma, lamaran sudah ditutup kok. Untuk menjadi manajer di Revlon, ini peminatnya banyak, kamu nggak bisa. Jadi dia dengan sedih makan di lobi hotel itu, tempat wawancara berlangsung. Rupanya ada karyawan hotel yang simpati kepada dia, didekatin, masalahmu apa? Dan dia berkata, begini loh, dia ceritakan semua pergumulannya. Dan itu rupanya orang kulit putih itu baik. Dia berkata begini, tak beritahu ya, kamarnya Mr. English itu adalah direkturnya Revlon. Kamarnya 505. Tapi jangan beritahu saya loh, saya bisa dipecat loh dari hotel. Hotel kan tidak boleh bocorkan ini kamar milik siapa, betul ya? Dan dengan penuh keberanian gadis ini datang ketok kamarnya itu. Begitu Tuan English datang kaget ya, loh ini anak pelamar langsung yang kamar yang nekat ya. Dan dia hanya berkata begini, Bapak belum menemukan manajer kan? Loh iya belum, mengapa? Karena Bapak belum menemukan saya. Ini PD-nya banget, luar biasa. Selama Bapak belum menemukan saya, Bapak nggak akan menemukan manajer. Akhirnya diwawancarai, dan Bapak itu kagum, iya sukses orang ini. Diangkatlah dia jadi manajer Revlon. Mengalahkan semua orang kulit putih, dan dia sukses di Revlon, menjadi wanita pertama yang di bagian direksi Revlon, yaitu dia. Tetapi dia tidak lama kemudian dia juga merasa, aku harus mandiri. Karena bagi orang-orang Amerika, Eropa, itu kalau beli produk kecantikan, itu dia tidak mau hasilnya dari menyiksa binatang. Enggak mau. Jadi harus cruelty free animal. Jadi harus membebaskan dari kejahatan terhadap binatang. Dia mulai membuat produk sendiri. Dan sekarang dia salah satu pemilik pabrik kosmetik terbesar di dunia. Namanya adalah Marilyn Johnson. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang mungkin kita bisa seperti itu ya, kita nggak tahu jalan ke depan, tetapi ketika mempunyai iman yang luar biasa, hasilnya sungguh dahsyat. Mari kita lihat, inilah alasan mengapa kita perlu percaya, karena Tuhan itu tahu. Matius 6 ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Indah ya? Bapak mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kamu minta. Nah, kalau kita ajarkan kepada orang Kristen baru, dia berkata, kalau begitu ngapain doa, betul ya? Enggak usah doa sama Tuhan dikasih kok. Ya atau ya? Itu seperti kita jatuh cinta, ngapain ngomong? Oh enggak usah ngomong. Toh aku tahu dengan perbuatanku, dia tahu kok dia mencintai aku. Tiba-tiba dapat umbangan, direbut cowok lain. Yang kedua, dia peduli. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi di sini bukan hanya tahu, tetapi dia juga peduli. Mari kita lihat lagu ini, mari kita nyanyi bersama saya ya. Siapa yang pintar lagu ini? Saya dulu ikut Indonesian Idol tapi kalah ya. Lagu ini bisa? Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Suaranya sepoi-sepoi kembloh ya. Yang ketiga, dia memang setia. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia.
Yang menarik adalah kesetiaan Tuhan seperti ini. Kesetiaan kita itu ada syaratnya. Aku akan setia asal, tetapi kalau Tuhan enggak loh. Aku tetap setia walaupun. Beda ya? Aku akan tetap setia asal, dan aku setia walaupun, itu beda loh. Kalau aku setia asal, kamu tetap setia kepadaku. Aku akan setia asal uang belanja enggak telat, betul ya? Itu akan tetap setia. Aku akan setia kalau kamu tidak selingkuh, itu asal. Tetapi kalau Tuhan berkata apa? Aku akan setiap setia walaupun kamu tidak setia. Karena kalau Tuhan prasyarat seperti itu, kita semua di sini tidak ada yang masuk surga loh. Itulah keindahan Tuhan. Bahkan kita perjamuan kudus pun karena Tuhan itu setia. Ada orang-orang yang sangat percaya bahwa perjamuan kudus ada mujizat. Itu hanya masalah iman, iya. Waktu saya pimpin rombongan ke Israel, ada seorang ibu dari Malang, gelisah terus. Waktu di Kana dia gelisah, peneguhan nikah dia gelisah. Kemudian di bus saya tanya, Bu, ibu kok gelisah terus ya? Dia tunjukkan handphonenya. Ini loh Pak, saya ada kesulitan masalah keuangan seperti ini. Ada aset saya yang saya jual nggak bisa-bisa. Terus saya bilang, pantes ibu selama di Israel nggak bisa bersuka cita seperti peserta tur yang lain. Udahlah Bu, serahkan kepada Tuhan. Udah. Dan sampailah kita di tempat biasa Yesus berkumpul untuk perjamuan kudus. Jadi semacam tempat gitu, ada meja dari batu, dan saya pimpin perjamuan kudus di situ. Suasananya beda loh, bukan di kelas seperti ini, bukan di ruangan, tapi suasananya betul-betul masih tradisional. Dan ibu itu ketika ambil hosti, roti dan anggur di situ, sudah disiapkan sama panitia. Dia menangis terus, dia doa sesuatu. Selesai perjamuan kudus kita jalan lagi. Tiba-tiba di luar itu ibu itu langsung lompat. Yes! Gitu. Terus saya tanya, apa Bu? Beres Pak. Saya tunjukkan, tadi saat kita perjamuan kudus, seluruh transaksiku di Malang selesai. Bisa di jam yang sama loh. Bukankah itu indah ya? Jadi saya percaya mujizat itu ada yang disembuhkan ketika pas perjamuan kudus. Bukan berarti roti dan anggurnya, tetapi kita percaya Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Amin. Yang keempat, dia mampu. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tugas kita adalah yang B ini, yaitu mengamini dan mengimani janjinya. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa sih yang bisa dicuri dari kita? Mungkin dia tidak bisa mencuri barang kita, tetapi satu hal yang paling berbahaya yang dicuri dari kita adalah mencuri damai sejahtera kita. Ketika kita tidak punya damai sejahtera, kita tidak punya lagi sukacita, maka hidup rasanya tidak mau hidup loh. Betul ya? Hidup itu rasanya tidak mau hidup. Ini sudah berhari-hari anak saya yang bungsu nggak doyan makan. Istri saya tanya, kenapa? Apakah flu? Apakah demam? Dia berkata, enggak. Yaitu wisdom teeth. Gigi terakhirnya itu mau tumbuh. Kita tahu ya kalau gigi terakhir mau tumbuh, sakitnya itu luar biasa. Tetapi bisa enggak kita saat seperti itu kita mengucap syukur? Saat kita mengucap syukur, itu pertolongan dari Tuhan itu bisa tiba-tiba datang loh, tiba-tiba datang. Awal Januari kemarin saya ke Tokyo, begitu darat, saya nggak bisa nelan ludah saya. Amandel saya bengkak. Seumur hidup saya baru merasakan amandel bengkak di Tokyo itu. Karena waktu berangkat itu cuaca di Singapura suhunya 27, 28. Begitu mendarat -3 di Tokyo. Dan makan sebentar setelah dari airport. Aneh ya restoran-restoran di Jepang ya. Winter minumannya tetap air es loh. Saya cari wedang jahe kak ono ya. Minum air es, bengkak amandelku. Saya bilang, San, gimana ini? Sakit loh. Nanti malam aku nggak bisa. Udah tenang aja, tenang aja. Kalau punya istri perawat ya enak gitu ya. Sudah perawat, sudah dokter, sudah apoteker, semua jadi satu kan. Itu namanya istri, tukang pijet. Dia keluarkan obat, kasih, minum. Tak minum, nggak kerasa apa-apa. Siang, sore, loh
Enggak bengkak lagi loh. Oh ciamik nih. Oke, seandainya periksa dokter luarang ya. Jadi memang dokter terbaik adalah istri yang cinta kita, setuju? Soalnya istri nggak cinta kita, kamu diracun dong. Lu nggak percaya loh, medeni kita nggak dicintai istri diracun. Dan cara halus lagi, dijak ngafe ke kopi Vietnam. Oke, nah jadi bisa mencuri damai sejahtera kita. Saya bersuka cita, oke. Kemudian makan mie. Antri 2 jam, ini ada 2 teman nih, Roni sama Novi, ikut bersama-sama kami, antri 2 jam. Makan mie, pulang, istri bilang, lain kali aku gak mau antri. Mencret. Langsung ngajak pulang, istriku mencret. Bapak Ibu yang tadi Yesus kasih, kalian jalan-jalan aku tak di hotel aja, aku mencret. Enggak lah, kamu doa, mengucap syukur, nanti jalan lagi. Ternyata sorenya juga sembuh. Lihat, itulah kuasa doa. Kuasa ucapan syukur. Mari kita lihat konklusinya. Semakin tinggi gedung yang ingin kita bangun, semakin dalam dan kuat fondasi yang harus kita persiapkan. Setuju? Dan Yesus memberkati. Amin.